Hayo ngaku, sober di sini siapa yang masih jomblo? Udah, nggak usah malu-malu. Pasti ada kan yang udah nyari-nyari, sampai sekarang masih jomblo. Halo, selamat datang di Top Gamer. Acara paling top buat Sobat Gamer. Tolong dibantu. Terima kasih. Halo semuanya, terima kasih loh udah diundang di Top Gamer. Aku Clara Mongstar, your esports girl. Di sini bakal ngobrol-ngobrol juga bareng Pasta. Terima kasih Pasta sudah mengundang aku. Terima kasih. Ya kemarin itu krunya minta tolong, Pas boleh undangin Clara, saya undangin Clara ke sini. Emang aku hadir di sini juga spesial Pas, karena aku dengar-dengar kalau Top Gamer sekarang itu banyak daun-daun muda, anak-anak berbakat. Maksudnya daun muda itu apa? Daun muda mahasiswa kan? Oh, jadi kamu menerima undangan untuk hadir di Top Gamer karena banyak mahasiswanya. Iya, karena aku mau banyak belajar dari mereka semua. Belajar apa nih? Belajar main. Main apa? Mobile Legend. Mobile Legend. Ngomongin Mobile Legend ya, kalau nggak salah di episode sebelumnya itu ada yang menantang sebuah tim. Karena di tingkatan mahasiswa kayak gini buat Mobile Legend itu ada yang namanya Liga Mahasiswa. Ada musuh bebuyutannya juga, ada rivalitas. Emang cuma RRQ sama EVOS doang Emang El Clasico doang? Karena di tingkatan mahasiswa juga ada El Clasico-nya. Kalau kemarin tuh episode sebelumnya itu runner up, sekarang juaranya yang kita datengin karena mereka ditantang. Karena nggak main-main loh. Di sini kalau misalkan bisa 5 kali menang berturut-turut, itu akan mendapatkan golden ticket menuju ke eSports Star Indonesia season yang kedua. Wah, kalau habis dari situ bisa kebuka jalannya buat masuk tim esports. Betul sekali. Gak usah lama-lama lagi ya. Ayo. Kita undang sekarang. Silakan, ini dia perwakilan dari Universitas Gunadarma Esports. Ini siapa nih? Halo, nama saya Arik Arundeza Neta dari Universitas Gunadarma. Nama panggilannya? Janet. Jamet. Beraktif ya temanku yang sekarang ya. Kalau aku Iqbar, biasa dipanggil Fokker. Iqbal biasa dipanggilnya Fokker. Poker. Kalau role-nya di in-game apa? Offlaner yang menjelma jadi tank. Gitu. Sekarang tuh offlaner udah nggak ada sebenarnya namanya. Udah nggak ada, oke. Adanya EXP laner kalau nggak gold laner. Oke. Aku XP. Yang nahan-nahan badan, Iya. yang nahanin lane gitu ya. Kalau Fokker? Aku yang di tengah jadi hypernya. Jadi hypernya. Ih, jungler sekarang ya berarti. Yang bisa nge-carry tim. Tapi kalau kita udah ngebahas tentang role gini, kalian udah steam berapa lama sih? Dari tahun 18 akhir atau 19 ya? 2018. Pas 2019 kayaknya. Sekitar segitu. Berarti baru pertama kali masuk kuliah gitu langsung bikin tim. Iya. Kalau diajak dia kan yang lebih tua duluan. Oh, semester berapa Mas kalau boleh tahu? Semester 6. 12 Semester 6. Fokker? Aku semester 4. Semester 4, semester 6. Kalau Ya. kamu awal-awal ketemu dia gimana sih? Kamu kan maksudnya lebih muda. Perasaannya gitu. Perasaan. Ih, tadi ini Dan deketin siapa dulu? Dia kan udah senior ya. Ah, Nah udah punya tim dulu kan. Ini siapa sih tim Gunadarma ini udah ada tim yang lumayan belum sih? Nah aku ngeliat di turnamen-turnamen kampus gitu kalau ada nama dia gitulah yang aku rasa kuat gitu. Nah aku mulai deketin gitulah. Kamu kontak duluan, terus kamu kenapa nerima dia? Jago. Kelihatan jago. Kelihatan dari cara mainnya bisa ngegendong tim. Nah, 3 tahun udah kalian bersama. Prestasi apa aja sih yang udah kalian mungkin lalui bareng, udah ngedapetin apa juga? suka Karena dukanya. suka duka. Iya tuh. Lebih ke arah waktu awal-awal bangun chemistry mungkin ya, baru awal-awal kebangun timnya gitu. Kan sebelumnya emang saya kan senior gitu, udah ada tim. Terus dari situ pas masuk angkatan poker, narik yang anak-anak ini kan baru. Nah di situ ya kita ada inilah penyesuaian role, terus dari situ gameplay, bangun chemistry kayak ya kita nyocok-cocokin dari nggak sekedar di in game gitu, tapi di luar in game juga. Kalau kamu kayak takut nggak sih sama kakak kelas? Ya emang awalnya sih kayak harus sopan-sopan gitulah emang. Jadi kamu jaim-jaim dulu Nah, tuh jaim-jaim awalnya. dulu. ngelihat cara bercandanya gimana kayak gitu-gitulah. Cuman kan lama-lama udah sering banyak main juga. Nah di in game udah tau lah. Nah, kamu sendiri kayak ngeliat dia adik kelas gimana? Kamu apakah merangkul dia? Gimana sih caranya ngebaur? Apalagi 5 player, kamu kan bilang kayak ngundangin anak-anak baru kan buat masuk ke timmu. Ini sih kita mengerti satu sama lain, memahami satu sama lain, terus menurunkan ego gitu. Tapi kalau ngomongin dari tim yang anak-anak Gundar Esport ini nih, dari kalian berdua aja deh, atau dari rekan-rekan setim kalian, ada nggak sih yang bermain buat tim e-sport gitu untuk di jenjang yang lebih profesional? Kalau aku sih
ini masih masuk yang seminya. Semi timnya di Persipal Esport, cuman udah bubar timnya, masuk ke HFX sekarang. Berarti sekarang kamu punya 2 tim? Iyalah. Sekarang ada 2 tim. Ngatur waktu latihannya gimana ya Bude ya? Itu dia. Ngatur waktu latihannya gimana tuh? Kadang yang Gunadarma ini sih nyesuaiin waktunya aku juga gitu. Tergantung turnamen mana yang lebih dekat dulu lah, aku lebih ke mana dulu latihannya gitu. Nah, tadi kan kita sempat menyinggung masalah sebuah pertandingan. Dan hadirnya mereka di sini itu karena mereka ditantang gitu. Ditantang sama tim Binus. Yang katanya Binus nih menganggap Gunadarma adalah rivalnya mereka. Nah, kalau dari kalian sendiri menganggap Binus ini rivalnya kalian bukan? Kalau aku sih nggak dari tim Binus ya, mungkin ada satu player yang menurutku emang dia di atas kita lah. Oh, berarti kamu lebih ngelihat ke playernya aja, bukan ke satu tim. Ada player yang namanya Dance menurutku. Jungler juga. Enggak, dia offlaner. Dia offlaner. Tapi kamu malah takutnya sama si offlaner ini? Apa kamu digangguin setiap lagi ngejungle sama dia gitu? Enggak sih, aku emang friendly-san juga kan di dalam in-game-nya ML kan. Nah, aku ngeliat dia tuh kayak setiap season dia selalu nge-push gitu. Jadi aku mikir, wah ini kalau di turnamen mungkin dia jam terbangnya lebih tinggi lah. Kamu kan lebih berpengalaman nih, udah berapa sering sih Gunadarma Esport ini ketemu sama Binus? Benar-benar ketemu 2 kali. 2 kali, itu di Liga Mahasiswa. Iya, Dan dua-duanya dimenangkan oleh... Gunadarma. Nah, sebenarnya apa yang menjadi kekurangan dari Binus sehingga kalian selalu menang terus? Bisa dibilang kena mental mungkin. Enggak. Counting terus berarti. Ya mungkin mereka lebih ke arah cepat emosi gitu. Jadi mainnya nggak terapi seperti biasanya gitu. Oke. Tapi itu kan mungkin dari emotionnya, dari apa sih kayak para playernya. Tapi kalau dari in-game-nya nih, Ada yang mereka lebih tinggi, ada yang kita lebih tinggi gitu lah. Maksudnya kalau per player ya gitu. Jadi ya seimbang-seimbang aja gitu. Nah, sesuai janji gue di episode sebelumnya, kan sempat nih Binus menantang kalian, udah video call. Bahkan Binus udah ngalahin tim Gunadarma Esport, tim keduanya. Pasti bakal lebih panas lagi ya? Iya, Itu ada rasa pengen ngebalesin banget gak sih? Aduh, adik kita kalah nih. Jelas pasti ada sih. Jelas pasti ada ya? Yakin menang berarti ya? Nah kalau itu 50-50 tetap. Oke, kalau ini bisa pasti. Yang ini pasti bisa dijawab. iya. Berapa menit kira-kira match nanti akan berlangsung? Nah ini bisa hoki nih. 5 menit auto surrender. Ayo Bis, berapa menit kira-kira match ini akan berlangsung dan dimenangkan oleh Gunadarma? 14.30. Oke lah, langsung aja kita saksikan pertarungan antara Gunadarma Esports bertemu dengan Binus Esports. Ya, tapi sebelum itu kita lihat yang satu ini nih. Capcus! Wahana permainan bukanlah hal yang asing lagi untuk kita sober. Bahkan banyak orang yang memilih menghabiskan liburannya untuk mencoba berbagai wahana permainan yang ada di taman bermain. Setiap taman bermain menawarkan wahana permainan yang berbeda-beda untuk menarik minat pengunjung. Namun, pernahkah kamu mendengar mengenai wahana permainan yang diadaptasi dari game? Ya, berbagai game yang dirilis untuk konsol, PlayStation, Xbox, dan PC sudah beberapa kali diadaptasi ke dalam wahana permainan. Kira-kira video game apa ya yang udah diadaptasi? Taman hiburan Super Nintendo World di Osaka. Taman hiburan ini memang mengusung karakter Mario dan dunianya sebagai atraksi utama. Beberapa wahana terinspirasi langsung di dalam gamenya, seperti kehadiran sirkuit balap Mario Kart yang terinspirasi dari game racing milik Nintendo tersebut. Nggak ketinggalan juga toko merchandise serta food court yang terinspirasi langsung dari Mario Bros. Rencananya, Super Nintendo World akan dibuka di beberapa negara seperti di Orlando, Amerika Serikat. Siapa yang tidak pernah mendengar game horor yang satu ini? Resident Evil merupakan game horor yang pertama kali dirilis Capcom pada tahun 1996 untuk konsol PlayStation. Game ini bercerita mengenai petualangan di dunia yang dipenuhi zombie. Wahana permainan ini memberikan petualangan yang sangat menegangkan seperti di dalam video gamenya nih sober. Kita akan berperan sebagai salah satu satuan khusus yang akan memerangi para zombie milik perusahaan Umbrella, sama dengan perusahaan yang ada di dalam video game. Angry Birds di Sarkaninemi Adventure Park, Finlandia. Angry Birds merupakan salah satu game mobile yang fenomenal. Game ini bercerita mengenai sekelompok burung yang berjuang merebut kembali telur-telur mereka yang dicuri para babi. Sejak pertama kali dirilis di tahun 2009, game ini sudah diunduh lebih dari 12 juta kali. Gameplay
yang sederhana membuat Angry Birds menjadi favorit banyak orang. Membuat Angry Birds diadaptasi ke dalam film dan wahana permainan. Angry Birds Land merupakan taman bermain dengan wahana permainan bertema si burung pemarah pertama di dunia. Hayo ngaku, sober di sini siapa yang masih jomblo? Udah, nggak usah malu-malu. Pasti ada kan yang udah nyari-nyari, sampai sekarang masih jomblo. Eits, tenang dulu sober. Kalau kamu termasuk dalam kaum yang dimaksud, tidak perlu berkecil hati karena banyak hal yang bisa kamu lakukan untuk menghibur diri walaupun tanpa pasangan. Salah satunya dengan bermain game. Nah, kebetulan nih, Top Gamer punya sejumlah rekomendasi game dengan nuansa romantis yang cocok untuk kamu yang mau berandai-andai punya pasangan. Di game ini, kamu bisa mewujudkan beberapa keinginan kamu, seperti ngebangun rumah ataupun punya pacar. Eits, nggak hanya punya pacar di game, kalian juga bisa menikah di game The Sims ini. Apalagi, cara untuk menikahnya gampang banget nih sober. Kalian tinggal pilih nih, cowok mana atau cewek mana yang mau kalian nikahin. Terus PDKT deh, sampai angka progresnya menyentuh angka 100%. Nah, kalau udah 100%, tinggal melamar, lalu nikahin deh. Gampang kan? Nah, game ini juga dikenal sebagai game yang bisa menjalani sebuah hubungan sober. Nah, buat sober nih yang mau menjalani sebuah hubungan di Ayo Dance, akan ada sebuah room khusus buat kalian loh dengan nama Wedding Mode. Saat berada di wedding mode, kamu akan diberikan sebuah lagu khusus nih sober. Nah, kalau lagunya udah muter, kalian wajib menyelesaikan quest ataupun misi untuk lisensi pernikahan. Setelah menyelesaikan semua misi, kamu akan mendapatkan pesan bahwa acara pernikahan telah berhasil. Gampang kan sober? Eits, sober tenang dulu. Game Harvest Moon ini bukan hanya untuk menjalani hidup berkebun saja. Kalian juga bisa menikah dengan salah satu karakter wanita yang ada di game ini loh. Nah, cara untuk menikahi wanita yang disuka itu gampang banget sober. Kalian tinggal menunjukkan blue filter kepada gadis yang kalian suka. Eits, nggak hanya untuk punya istri aja nih. Kalian juga bisa mempunyai anak yang lucu banget. Haduh, duh. Pokoknya ini game komplit banget. Nggak cuma untuk ngurus kebun dan juga peternakan, tapi juga mengurus keluarga di rumah. Wah, ini sih mimpi para jomblo nggak sih?